Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elevity Nursanti dengan NPM 213507094. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa invasi Ukraina dengan Rusia. Yang mana kita ketahui bahwa perang dua negara ini menjadi sebuah topik hangat pada seluruh dunia. Sebuah topik itu invasi Ukraina dan Rusia. Perang negara itu diumumkan setelah perang yang menggulingkan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dari kekuasaannya pada tahun 2014, menyusul protes publik besar-besaran di Moskow. Di bawah tekanan dari Rusia, Yanukovych menolak untuk mendatangi perjanjian asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa. Apa yang sudah kita ketahui adalah efek dari perang dunia antara Rusia dan Ukraina tidak hanya merugikan untuk beberapa kerugian, yang mana kita tahu bahwa Ukraina ini adalah pelopor gandum terbesar di dunia. Dalam analisa ini saya menggunakan teori realis yang mana memiliki asumsi dasar. Negara yang merupakan aktor utama dalam politik internasional memang ada aktor internasional selain negara, tetapi pada akhirnya hanya tindakan negara yang menentukan. Moralitas negara adalah kepentingan nasional adalah keamanan dan kekuatan. Dalam realisme, negara begitu berorientasi menjadi yang terkuat sehingga sekaligus menjadi yang teraman. Struktur internasional yang anarkis, premis ini menjelaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara, sehingga negara bebas melakukan apapun yang diinginkan untuk mencapai kepentingan sendiri tanpa campur tangan paksaan dari pihak lain. Melihat asumsi ini, struktur internasional bersifat anarkis yang memberikan kebebasan kepada setiap negara untuk bertindak. Tampaknya tindakan Rusia tidak dibenarkan oleh asumsi ini. Namun Rusia memiliki alasannya dengan berhubungnya Ukraina dengan NATO. Hal itu menimbulkan ancaman bagi Rusia, termasuk ancaman bagi aliansi militer yaitu CSTO, karena itu sama saja dengan Barat yang menodongkan pistol ke kepala Rusia. Apabila Ukraina bergabung dengan NATO, sebagian besar persenjataan NATO akan segera secara geografis terletak di negara tetangga Rusia, Ukraina. Lalu, Ukraina bergabung dengan NATO akan membuat Ukraina menjadi lebih aman karena aliansi militernya. Rusia atau Ukraina memiliki tempat masing-masing di setiap teori realis. Dengan demikian, itu menjadikan dilema dan perebutan kekuasaan antara dua kelompok kekuatan utama, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Dampak perang ini terhadap stabilitas perdagangan minyak dan gandum terbesar, dan kekurangan makanan dari Ukraina adalah salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Yang mana kita ketahui juga dampak dari perang Rusia dan Ukraina ini tidak hanya menjadikan kekurangan dan kerugian untuk negara-negara yang bekerja sama dengan Ukraina, karena Ukraina memiliki produsen minyak, gas alam, dan gandum terbesar. Maka dari itu, perbandingan dengan salah satunya yang berdampak kepada negara Indonesia. Indonesia akan terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan semua pihak akan menyelesaikan sengketa. Tentang perang Rusia dan Ukraina, Indonesia menilai langkah terbaik dalam situasi tersebut adalah deeskalasi sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Yang mana kita tahu juga bahwa
Pemerintah Indonesia menjalin hubungan erat baik dengan Rusia dan Ukraina karena kedua negara tersebut adalah sahabat Indonesia, yang mana pelopor dari gas alam dan gandum tersebut bekerja sama dengan negara Indonesia. Yang mana oleh karena itu kita perlu membangun sistem keamanan global atau global arsitektur yang lebih transparan sehingga tidak menjadi alasan bagi penghasut perang untuk menjustifikasi apapun, baik dari sisi keamanan ataupun stabilitas globalnya.